Memiliki boneka bagi anak kecil, khususnya anak perempuan, memang mainan yang sangat baik. Karena dapat membangun banyak hal seperti keterampilan sosial, imajinasi, motorik anak, dan dapat dimulai seperti memakaikan pakaian, menyisir rambut, bahkan menggendong boneka. Tapi apa jadinya kalau boneka tersebut diisi roh atau arwah anak kecil di dalamnya? Apakah masih lucu? Saya rasa bukan mainan anak kecil lagi ya, dan hal ini beneran ada atau nyata di dunia ini, dan orang-orang menyebutnya boneka arwah atau spirit doll. Halo, selamat datang kembali di channel saya Chandra Cerita. Spirit doll sudah dikenal di peradaban Asia ribuan tahun. Mereka adalah roh-roh janin atau balita nih yang meninggal, dan mereka ini belum cukup pahalanya untuk kembali ke Tuhan. Dan mereka bersebaran di dunia ini. Jadi muncullah istilah adopsi roh-roh tersebut dengan dimasukkan ke dalam bentuk boneka yang sudah di-blessing, agar si pengadopsi ini mendapatkan pahala dengan cara mendoakan, melafalkan doa-doa kepada mereka, agar mereka ini punya modal yang cukup nih untuk kembali ke Tuhan. Namun seiring waktu, sekarang ini banyak orang menggunakan boneka arwah ini untuk tujuan yang lain, untuk mendapatkan kelancaran, kesehatan, peruntungan, dan lain-lain. Ya, macam pesugihan. Di Indonesia sekarang viral karena banyak artis-artis tanah air mulai mengadopsi boneka arwah. Jadi bukan dibeli layaknya mainan boneka, tapi dirawat, diperlakukan layaknya bayi. Contohnya seperti Ivan Gunawan, Selin, Ruben Onsu, Soimah, Roy Kiyoshi, dan lain-lain. Ada juga influencer lain macam Catherine Kwok dan Furi Harun yang punya ratusan boneka arwah. Dan boneka arwah tersebut diberikan banyak makanan minuman nih ke mereka. Dan juga melafalkan doa untuk arwah-arwah anak kecil ini. Apa benar dengan adopsi boneka arwah kita bisa mendapatkan kelancaran, kesehatan, karena bagian pahala dari si pengadopsi? Atau jangan-jangan seperti pisau bermata dua? Atau mungkin juga sial karena pelihara barang kotor di rumah? Ada kisah nyata di Taiwan tahun 2016. Seseorang bernama Lele ini kerjanya jauh, kantornya jauh dari rumah. Pergi pagi-pagi buta dan pulang malam hari. Kerja di Panciao dan tinggal di Linkou, jadi seperti Jakarta dan Bogor. Di rumah hanya ada mama sendirian yang kondisinya tuh lututnya sakit, jadi jalannya pincang-pincang. Karena khawatir kenapa-napa, si Lele ini bilang ke mamanya untuk ngundang ART lah atau perawat lansia. Tapi mamanya bilang, nggak perlu lah, nggak usah boros dan nambah pengeluaran lagi gitu loh. Karena nggak tenang, si anak ini pergi ke paranormal yang menjual gumantong atau boneka arwah Thailand untuk jaga mamanya nih di rumah. Jujur sih nggak masuk akal ya, kenapa mama beli gumantong? Tapi dari sinilah awal kejadian aneh tapi nyata itu terjadi di rumah itu. Dan si Lele ini juga dengar dari temannya kalau beli gumantong ini bisa mendapatkan kesehatan, rezeki, kelancaran, dan segala hal. Maka dari itu alasan dia pilih boneka arwah. Jadi setelah beli, dia tempatin boneka arwah ini di rumahnya lantai 3. Sebagai informasi, rumahnya ini 3 lantai. Lantai 1 ada ruang keluarga, dapur, tempat cuci. Dan lantai 2 ini kamar orang tuanya, mamanya. Dan di lantai ketiga ini, kamarnya si Lele dan tempat ditaruhnya boneka arwah. Karena kondisi kaki sakit, mamanya ini kebanyakan aktivitas di lantai 1. Yang palingan istirahat di lantai 2. Jadi jarang sekali, bahkan nggak pernah ke kamar Lele. Dan di sudut ruangan kamar Lele ini dibikin satu altar, disediain, dihidangin, biskuit, snack, susu setiap hari, dan gumantong ini diberi nama Mei. Setelah diadopsi, apakah kondisi rumahnya berubah? Nggak juga. Si Lele juga karirnya nggak menanjak, karyawan biasa juga. Dan kondisi mamanya juga sama aja, masih sakit. Dan kesusahan yang masih dialami keluarga ini juga masih sama gitu. Jadi si Lele ini setengah percaya, setengah enggak. Sampai lewat beberapa minggu, hal aneh baru terjadi di rumahnya. Si mamanya bilang, "Nak, kayaknya ada sesuatu yang aneh deh. Mama sering dengar suara ada orang jalan di atas gitu. Atau suara ketawa anak kecil." Pas dengar begitu, si Lele kaget. Dalam hati tahu jawabannya, tapi dia nggak mungkin kasih tahu jawaban itu kan. Setelah itu kejadian aneh masih berlanjut. Mamanya ini punya pandangan kalau cuci baju dengan tangan itu lebih bersih dibanding mesin cuci. Jadi ada beberapa baju ini yang dicuci dengan tangan di kamar mandi nih. Jadi mamanya ini begini cuci di kamar mandi, dan ini pintu ya. Cuci, dia dengar suara puk, suara anak kecil lari. Dia noleh ke belakang, nggak ada.
Dan nggak mungkin di rumahnya ini ada anak kecil. Pas dia pikir mungkin dia salah dengar lah atau halusinasi. Cuci, denger lagi, puk, suara anak kecil. Dan ini suaranya lebih jelas lagi, karena kayak bagaikan suara tapak anak kecil gitu, lagi ngejar-ngejar mainan gitu. Setelah si mama dengar beberapa kali, dia yakin sepertinya rumahnya ini kemasukan barang kotor. Tapi Lele nggak mungkin kasih tau mamanya kalau dia pelihara boneka arwah gitu, pelihara roh anak kecil gitu ya kan. Bisa langsung dibakar itu kumantungnya. Jadi dia bilang ke mamanya, udahlah jangan pikir terlalu banyak. Sampai suatu hari mamanya lagi menyalin doa, menyalin parita. Tetangga ini datang bawa makanan yang dia masak. Jadi si mamanya ini dengan si tetangga itu hubungan baik. Jadi ya suka bagi-bagi makanan lah. Jadi ngobrol di teras nih. Setelah selesai dan masuk ke rumah, mamanya ini kaget bukan main. Karena kertas-kertas doa itu penuh coret-coretan. Kalau kita bilang pen jatuh dan tergores 1-2 goresan itu wajar ya. Tapi ini tuh jelas, tulisannya coret-coretan anak kecil. Belum lagi diperhatiin, tulisannya ini mirip tulisan huruf-huruf Thailand. Si anaknya ini juga ada lihat, maka dari itu si anak ini, si Lele telepon paranormal yang jual kumantung ini. Nanya apakah si paranormal ini jual barang kotor nih, roh anak kecil yang kotor. Paranormal ini jawab, kamu sekarang ada ibunya kumantung. Kamu pernah nggak ngajarin anak kamu untuk taatin peraturan di rumah? Contohnya ada tempat yang nggak boleh didatangi. Barang apa yang jangan dipegang. Terus nggak boleh berisik semacamnya. Kamu kasih dia reward makanan, harus juga dikasih hukuman. Anak kecil ini kan butuh dididik. Dengerin penjelasannya masuk akal, si Lele ini balik ke kamarnya dan mulai ngajarin apa yang boleh dan nggak boleh. Si Lele bilang, mama saya berarti nenek kamu. Kamu jangan ngagetin dia atau ganggu dia ya. Ke depan, mainnya itu di lantai 3 aja. Lantai 1 dan lantai 2 nggak boleh. Kalau bandel, nanti biskuit-biskuit ini, Yakult, dan lain-lainnya saya nggak kasih lagi nih. Dan ternyata berhasil caranya. Udah nggak ada suara lagi nih di lantai 1, lantai 2. Paling kadang-kadang ada suara barang jatuh di lantai 3, atau suara ada orang jalan lah. Tapi udah bagus dibandingkan dulu. Dan kondisi ini berjalan beberapa waktu, sampai suatu hari, hal yang menakjubkan terjadi. Suatu hari pas Lele di rumah nggak kerja, tiba-tiba nih rumahnya goyang kenceng. Ternyata gempa bumi. Dia terbirit-birit, buru-buru nih lari langsung ke lantai 2 nyari mamanya. Mamanya nggak ada, dia kaget ya kan, khawatir. Takutnya mamanya ini pingsan atau jatuh. Dan kalang kabut dia turun ke bawah di lantai 1 dan dia cari sekeliling, nggak ada mamanya. Sampai pada saat dia keluar rumah, mamanya ini udah di depan rumah loh. Dan mamanya ini sambil senyum ngacungin jempol ke arah bawah. Si anak langsung peluk mamanya dan tanya, "Mak, nggak kenapa-napa kan?" Mamanya cuma geleng-geleng kepala, nggak apa-apa, cuma bilang pusing aja gitu. Anaknya bilang, "Ma, ini bukan pusing, ini gempa bumi. Tapi kamu sendirian ini gimana caranya bisa lari ke bawah secepat ini?" Mamanya cerita pada saat dia setengah tidur, dia berasa itu kayak mukanya itu ditabok-tabokin, digampar-gamparin sama tangan yang kecil, tangan anak kecil gitu loh. Dan pada saat bangun itu dia berasa diguyur air. Setelah bangun, dia sadar itu jempolnya ini ditarik dan diarahin, diseret itu buat turun. Turun setelah keluar dari rumah, nggak lama ini saya ngerasa pusing. Wah, si anaknya bilang, "Mak, ini bukan pusing, ternyata ini adalah gempa." Gempa ini sangat diingat sekali oleh masyarakat Taiwan karena tahun 2016, gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter ini merobohkan satu apartemen, di mana memakan 115 korban jiwa. Wah, jadi bener nih kalau pelihara boneka arwah ini kita bisa dapat kelancaran, keselamatan. Tapi belum selesai. Gimana kalau adopsi roh anak kecil yang bandel? Ada seorang YouTuber asal Malaysia, NG, menceritakan pengalaman dia mengadopsi boneka arwah. Suatu hari ini boneka arwah ini diberikan dupa dan si NG ini ingat sekali pada saat dupanya sudah padam, dia baru pergi keluar rumah. Dan ternyata setelah rumahnya ditinggalkan itu, rumahnya kebakaran. Untung tetangganya cepat telepon pemadam kebakaran. Ya, tapi rumahnya satu lantai itu hangus kebakar, elektronik segala macam semua hangus. Begitu juga boneka arwah ini. Ya, jadi inilah kesialan yang diterima oleh dia. Dan setelah itu dia nggak ngadopsi lagi nih boneka arwah. Dia merasa barang yang sial. Sekarang banyak yang bilang bahwa jenglot itu sama dengan boneka arwah atau jenglot modern. Kalau boneka arwah diberikan biskuit dan minuman, jenglot itu diberikan darah segar.
Jadi menurut saya ini balik lagi ke pengadopsinya. Roh baik jika diperlakukan baik tentu akan mendapatkan timbal balik baik untuk kita. Sebaliknya kalau roh baik diperlakukan dan diperuntukkan untuk sesuatu yang jahat, maka pengadopsinya juga akan mendapatkan hal yang buruk juga. Gimana menurut Anda? Komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!